Baru aja market lega karena isu tarif mulai mereda. Sekarang muncul lagi ketegangan Israel-Iran yang makin panas. Dan seperti biasa market ya langsung koreksi. Tapi sebenarnya ini momen untuk panik atau justru kita harus greedy karena justru ini adalah sebuah peluang. Buat yang belum kenal, nama saya Felix. Saya adalah seorang full-time investor di pasar saham. Dan setelah lebih kurang 10 tahun di saham, saya buat sebuah platform namanya midascuan.id. Nah, di platform ini kita bisa sama-sama belajar seputar cara investasi di pasar saham dengan filosofi value investing. Nah, kalau kamu ingin tahu saham apa saja yang menurut kita menarik dan berbagai saham setiap minggu, bisa cek ke Midas Stock Membership, link ada di deskripsi. Nah, setelah naik cukup signifikan, IHSG itu kembali turun. Sentimen geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, itu bikin investor makin waspada. Dan tentu saja pasar Indonesia itu ikut terguncang. Tapi di tengah ketidakpastian kayak gini, justru banyak saham bagus yang jadi diskon lagi. Tapi tentu aja kita nggak akan bisa tahu kapan ketidakpastian ini akan berakhir. Oleh karena itu, strateginya adalah cari perusahaan yang bisa bertahan, bahkan saat dunia lagi nggak baik-baik aja. Biasanya perusahaan kayak gini punya 3 ciri utama. Pertama, produknya dibutuhkan setiap hari. Kedua, punya economic moat yang kuat. Dan yang ketiga adalah, dan yang paling penting, cash flow-nya itu sehat dan bisa bagi dividen. Nah, salah satu sektor yang punya semua itu ya banking. Kenapa? Karena bank itu jantung ekonomi. Mau resesi, krisis, atau perang dagang, ya orang tetap akan nabung, transfer, bayar cicilan, pinjam uang. Di Indonesia, 4 bank besar itu yang paling dominan adalah Bank BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Nah, coba kita lihat comparison dari keempat bank ini. Kita sudah rekap datanya dalam tabel ini, dan ya kelihatannya yang paling top tier itu udah BCA ya, nggak perlu diragukan lagi. Tapi kita tahu valuasinya itu paling mahal, dan dividennya juga mungkin sekitar 2-3%. Ya, jauh lebih kecil dibanding dengan big bank yang lain. Berikutnya ada Bank BRI. Nah, Bank BRI ini fokusnya ke UMKM. NIM atau net interest margin itu paling tinggi. Nah, cuannya ini gede. Tapi sekarang itu mulai lagi menghadapi masalah seperti asset quality yang melemah dan juga NPL atau pinjaman macet yang naik. Kemudian Bank BNI. Sebenarnya Bank BNI juga cukup oke sih. Tapi momentumnya juga lagi melemah. Loan growth-nya melambat dan performanya kalau misalnya kita bandingkan dengan bank-bank lain juga lumayan loyo gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Bank Mandiri. Namun ini kita yang paling oke sih. Kenapa Bank Mandiri oke? Karena Bank Mandiri nggak punya asset quality issue seperti kayak BRI ataupun BNI. Dan juga secara valuasi dan dividen yield itu masih sangat atraktif. Valuasinya mungkin PI-nya sekitar 8, 7, 8 kali. Dividen yield-nya mungkin kalau di harga sekarang yang 4.000, di bawah 4.800 mungkin bisa hampir 10%. Ya masih sangat atraktif lah kalau misalnya bank-bank besar kayak gini. Dapat dividen 10%, kalau misalnya dia tumbuh 5% aja udah dapat 15% per tahun kan. Nah, kita harus breakdown dulu si Bank Mandiri seperti apa. Pertama, produknya dibutuhkan setiap hari nggak? Jelas banget lah ya. Sebagian besar bank, ya bank-bank besar lah ya, BMRI sudah memenuhi syarat. Orang pakai buat transaksi dan sebagainya itu gede banget. Apalagi untuk misalnya BUMN ataupun karyawan-karyawan itu banyak banget. Kemudian economic mode-nya kuat. Kasa rasio atau rasio dana murah, yaitu tabungan sama giro, itu tinggi, di atas 70%. Jadi mayoritas dananya murah ya, biayanya murah gitu. Nah, dengan begitu efeknya adalah BMRI bisa kasih suku bunga yang cukup bersaing dan selektif bisa kasih kredit ke debitur yang lebih berkualitas. Nah, kemudian juga dipercaya oleh korporasi besar, pemerintah, dan BUMN. Banyak juga proyek besar dan juga skema payroll itu lewat Bank Mandiri, sehingga hal ini bisa menstabilkan dana pihak ketiganya si Bank Mandiri. Kemudian juga punya ekosistem digital yang kuat, seperti misalnya Livin itu buat nasabah retail dan juga Kopra buat nasabah korporasi dan juga UMKM. Semua ini bikin bisnis Bank Mandiri itu makin sticky dan susah ditembus oleh kompetitor. At least untuk bank di luar Big Four. Kemudian cash flow dan dividennya juga gede. Laba bersih Bank Mandiri itu naik setiap tahun dan mereka juga konsisten membagikan dividen dengan nilai yang besar setiap tahun. Teman-teman bisa lihat dari chart ini. Dividen per share dari Bank Mandiri itu naik terus, hampir setiap tahun tuh naik. Kecuali waktu 2008 ke 2009 dan juga 2020 ke 2021 karena ya COVID gitu. Tapi secara long run seperti ini, ya Bank Mandiri dan bank besar lainnya sebenarnya itu memperoleh laba yang terus meningkat dan dividen yang terus naik. Nah, tapi jangan asal serok juga ya, kita juga harus lihat resikonya. Nah, apa sih resiko-resikonya? Pertama, ekonomi kita kan lagi melambat. Melambat ya, jadi bukan berarti melemah, melambat. Artinya pertumbuhannya mungkin nggak 5%, tapi 4, sekian persen, kan melambat. Nah, ini bisa bikin gagal bayar naik nggak? Mungkin aja, tapi mayoritas kredit dari Bank Mandiri ke korporasi besar yang lebih tahan krisis. Jadi ya kita pikir sih secara resiko jauh lebih terkendali daripada pinjaman ke mikro. Kemudian yang kedua adalah cost of fund masih tinggi, biaya dana masih tinggi. Ini efeknya ya biaya dana ke dana pihak ketiga. Nah, ini
yang membuat the cost of fund tinggi itu adalah karena suku bunga yang lagi tinggi. Jadi di era suku bunga lagi tinggi kayak sekarang, itu kan belum kelar. Jadi ya biaya dana juga masih akan tinggi. Tapi kan kasa juga lumayan tinggi ya. Kalau bisa kita compare, ya kasa Bank Mandiri salah satu yang paling besar ya. Dan juga bunga penjaminan itu sudah mulai turun ya. Bunga penjaminan LPS juga sudah mulai turun. Nah, tapi kita lihat BI, Bank Indonesia itu belum bisa serta-merta turunin suku bunga ya. Kemarin sih udah turun, tapi turun dikit kan. Karena kenapa? Karena The Fed itu masih nahan nih. Tapi sudah ada beberapa sinyal-sinyal bahwa ya The Fed bisa turunkan suku bunga lebih banyak atau lebih cepat gitu di tahun ini. Tapi ya kita tunggu aja. Nah, kalau misalnya benar-benar The Fed turunin bunga, ya Indonesia tinggal ngikut turunin bunga lagi. Artinya beban bunga Bank Mandiri kemungkinan besar itu bakal turun ke depannya. Dan kenapa ini ngefek? Karena biasanya bank ini kan dua sisi ya. Satu dari dana pihak ketiga, satu lagi dari pinjaman. Nah, biasanya ketika suku bunga turun, dana pihak ketiga udah pasti akan turun biaya dananya. Udah otomatis langsung turun. Tapi kalau misalnya suku bunga pinjaman ini tidak serta-merta turun. Nah, jadi bisa jadi ada yang stay, ada yang turunnya sedikit gitu kan. Sehingga marginnya bisa makin gede. Nah, terus resiko ketiga adalah exposure ke BUMN karya. Nah, teman-teman mungkin tahu ya, Bank Mandiri dan bank BUMN lain itu punya pinjaman yang diberikan kepada BUMN karya. Misalnya Bank Mandiri itu punya pinjaman ke Waskita sama Wika. Teman-teman bisa lihat dari screenshot ini bahwa ada pinjaman ke Waskita sama Wika masing-masing sekitar 8,4 triliun sama 8,1 triliun. Nah, kalau ditotalkan keduanya ini sekitar 16,5 triliun. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan keseluruhan pinjaman kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri itu lebih kurang cuma 1-2% dari total kredit yang disalurkan oleh Bank Mandiri. Dan kalau misalnya dua-duanya gagal bayar pun ya, misalnya dua-duanya ini macet gitu ya. Ya loan at risk atau pinjaman yang kemungkinan bermasalah levelnya masih rendah di sekitar 7,21%. Dan kalau misalnya kita lihat ya, Bank Mandiri itu punya government bonds ya, obligasi pemerintah itu mereka pegang 291 triliun. Nah, artinya kalau teman-teman hitung sendiri 291 triliun, kalaupun returnnya 5% aja itu udah cukup buat nutupin semua kredit dari BUMN karya. Ya kan, jadi kan 251 triliun kali 300 lah kita bulatin ya. 5% berarti kan lebih kurang sekitar 15 triliun. Ya lebih kurang udah bisa nutupin semua kredit dari BUMN karya. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya exposure ke pinjaman ke BUMN karya tuh sebenarnya ya sudah termanage sih. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? Market gonjang-ganjing kayak gini ya bikin banyak orang tuh lagi takut. Tapi menurut kita ya justru saat kayak gini tuh kita harus lebih logis. Dan di antara big four banks ya, Bank Mandiri punya kombinasi menarik antara stability, valuasi, dan juga prospeknya. Ya risikonya sih pasti ada lah ya investasi di saham bank. Tapi ya mitigasinya juga kita lihat masih ke handle sih. Nah, kalau misalnya kamu pengen dapat insight tajam dan rasional kayak gini tiap minggu, jangan lupa buat like, subscribe, dan klik loncengnya. Dan follow kita juga di Instagram @midocondo_id. Biar kamu nggak cuma ikut-ikutan market, tapi jadi investor yang tahu apa yang kamu beli. Nah, semoga sharingnya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.